Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harapkan semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Hendi Fatur Rahman. Saya dosen dari Prodi SIG Sistem Informasi Geografis Program Sarjana Terapan. Hari ini saya akan memandu teman-teman bersama Mbak Sofi untuk melaksanakan praktikum acara 2 input data spasial. Kali ini kita akan memasuki pengenalan mengenai data vektor, yaitu data titik. Sebelumnya saya harapkan teman-teman semua sudah download data-data yang saya upload di Elok. Ada data titik, data contoh survei yang itu merupakan data yang akan kita gunakan pada acara kedua ini, dan ada juga lokasi area of interest, lalu beberapa data dari acara 1 kemarin yang juga masih akan kita gunakan untuk acara 2 ini. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama kita lihat tujuan dari praktikum ini adalah ini. Yang pertama, nanti kita akan membuat ARC katalog, lalu memberikan pengenalan mengenai data titik. Selanjutnya memberikan keterampilan pada mahasiswa untuk melakukan digitasi dari data titik yang berasal dari data sekunder, lalu memberi keterampilan mahasiswa untuk melakukan input data yang berasal dari data primer. Nah, sebelum kita mulai mungkin saya akan berikan sedikit teori. Jadi data titik ini merupakan salah satu jenis data vektor. Kalau teman-teman kemarin di acara sebelumnya mungkin sudah belajar jenis data yang ada di jenis data spasial yang kita gunakan. Nah, ini salah satunya adalah data vektor. Di sini data vektor bisa terdiri dari titik, garis, dan area. Yang ketiganya nanti akan kita ulas dalam praktikum input data spasial. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai data titik. Lalu nanti juga kita akan belajar mengenai jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Jadi secara mendasar data primer ya data yang kita dapatkan langsung di lapangan, yang kita koleksi langsung. Misalnya kita ke lapangan mengambil foto, mengambil titik koordinat suatu tempat, suatu lokasi, lalu melakukan wawancara, atau mengambil data apapun yang notabene itu kita lakukan secara langsung untuk melengkapi data dalam riset kita, itu kita katakan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang sudah ada sebelumnya. Dia sudah dilaporkan, sudah dibuat report, sudah dibuat laporan penelitian, yang data itu kita gunakan untuk menunjang penelitian atau proyek kita. Misalnya kita mengambil data dari peta rupa bumi Indonesia, nantinya kita akan gunakan contoh data tersebut. Atau kita mengambil data statistik dari BPS, data jumlah penduduk, data mortalitas, data sebaran penduduk per kecamatan misalnya, itu kita katakan sebagai data sekunder karena kita tidak mengambil data secara langsung. Sampai di sini jelas ya. Lalu selanjutnya nanti kita akan coba melakukan pengolahan terhadap kedua data tersebut. Lalu pertama nanti kita akan membuat geodatabase. Nah, geodatabase ini adalah semacam folder yang kita buat di dalam software ArcGIS untuk istilahnya menata file-file kita. Nah, pembuatan geodatabase ini sangat penting dalam kaitannya bagaimana kita memanage sebuah proyek pemetaan. Misalnya kita punya sebuah peta, berarti di situ kita buat geodatabase itu seperti lemari di mana kita menyimpan file-file kita. Di dalamnya kita bisa buat semacam folder. Dalam hal ini nanti bisa fitur dataset, bisa kita kategorikan berdasarkan misalnya data dasar dan data tematik. Lalu di dalamnya bisa kita kategorikan lagi, misalnya ada data titik, data garis, data area. Nanti kita akan mencoba membuat itu. Ini sama halnya seperti misalnya teman-teman membagi laptop teman-teman menjadi beberapa direktori. Misalnya ada kuliah semester 1, lalu semester 1 isinya mata kuliah apa saja, di dalamnya memuat file-file apa saja, misalnya ada file presentasi, file tugas, ada file laporan, dan sebagainya. Semacam foldering di dalam ArcGIS. Gambarannya nanti seperti ini. Apabila teman-teman sudah mendownload modul yang saya upload, saya kira sebenarnya teman-teman sudah bisa melakukan sendiri karena semua langkahnya sudah jelas tertulis di situ. Tapi kali ini kita akan mengulang lagi. Jadi nanti mungkin kita akan cepat saja ya untuk melaksanakan praktikum acara 2 ini. Karena kemarin terlalu mendetail, saya rasa kita menghabiskan waktu hampir 2 jam.
Jadi saya harapkan untuk yang hari kedua ini untuk kelompok B bisa lebih cepat. Nah, langsung saja teman-teman, langkah yang pertama kita adalah membuka ARC Catalog. Jadi ARC Catalog ini adalah, itu tadi dia adalah, kita klik ARC Catalog, dia bagian dari ArcGIS. Typo, katalog, ARC Catalog. Nah, ini ada ARC Catalog. Kita buka. Teman-teman bisa sembari melihat presentasi bisa juga mencoba sendiri. Saya maaf, screen-nya belum present ya. Saya present. Sudah nampak ya? Baik, Bapak, sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Mohon maaf tadi kelupaan. Kita buka ARC Catalog tadi, mana ARC Catalog. Nah, ini kenampakannya seperti ini. Dia memperlihatkan direktori komputer atau laptop kita seperti ini misalnya. Nah, caranya sangat mudah. Kita langsung buat ini kemarin acara yang dengan kelompok 1, jadi nanti saya buat folder baru saja. Input data. Saya klik kanan sebentar. Kelompok 2. Kelompok 2. Nah, jadi teman-teman langsung menuju ke direktori mana di teman-teman akan menyimpan project misalnya. Bisa di C, bisa di D atau E, terserah teman-teman mana yang menjadi preferensi. Kalau di modul saya contohkan di C misalnya. Dalam hal ini saya akan membuat folder sendiri khusus untuk kelompok 2 karena kemarin yang kelompok 1 sudah buat. Saya buka direktori saya, lalu kita klik kanan. Kita klik New, Personal Geodatabase. Lalu kita berikan nama, misalnya di situ namanya Gunung Kidul, karena nanti kita akan menggunakan data-data yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Bagi yang belum familiar dengan Jogja, Kabupaten Gunung Kidul ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi DIY. Data-data yang kita gunakan kemarin peta rupa bumi Indonesia lembar Wonosari itu adalah salah satu lembar yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, lalu di dalamnya ini masih kosong. Kita akan membuat subfolder. Ini kan geodatabase kayak lemarinya. Project kita namanya Gunung Kidul namanya. Nanti di dalamnya bisa kita isi. Kita klik kanan, di dalamnya kita buka, klik kanan, lalu klik New, fitur dataset. Nah, fitur dataset itu ya semacam folder besar yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengelompokkan jenis data. Misalnya dalam hal ini saya kelompokkan menjadi data dasar, lalu klik Next. Nah, di sini kita akan perintahkan untuk mengatur koordinat. Jadi koordinat yang kita gunakan nanti adalah ini UTM zona 49S. Jadi koordinat sistem UTM ini membagi bola bumi secara imajiner menjadi beberapa bagian. Dia dibagi menjadi 2 bagian utara selatan dan beberapa bagian seperti terbelah oleh garis bujur. Nah, Indonesia itu atau dalam hal ini misalnya DIY itu berada pada zona 49S. Nah, cara mencarinya adalah pada ini Projected Coordinate System. Lalu kita klik UTM. Ini WGS 84. Nah, ini ada 2, Northern Hemisphere sama Southern Hemisphere. Kalau Northern Hemisphere itu berada di utara Khatulistiwa karena dia kan pertama dibagi menjadi beberapa bujur, lalu dibagi menjadi 2 seperti garis lintang 0 derajat itu menjadi 2. Jadi satu di utara, satu di selatan, sehingga ada 2. Misalnya zona 1 ya ada 1 south, 1 north. Misalnya di sini berarti kita berada pada zona 49 south, berarti pada potongan ke-49 di belahan selatan Khatulistiwa. Berarti kita di Southern Hemisphere, lalu kita cari 49S. Kita klik di sini. Kita klik Next. Nah, lalu ini Vertical Coordinate System juga kita pilih yang tadi WGS 84, caranya dengan tick word lalu WGS 84.
Untuk misalnya data ini atau sistem koordinat ini sering kita gunakan, kita bisa tambahkan ke add to favorites. Jadi nanti otomatis akan muncul seperti tempat saya ini. Favoritnya karena dia sering dipakai, dia muncul. Kita klik aja next. Ini bikin default aja, finish. Nah, selesai data dasar. Lalu selanjutnya saya akan membuat satu lagi new fitur dataset, misalnya data tematik. Lalu kita klik next. Ini sudah muncul otomatis karena sudah saya add to favorite tadi. Langsung saya klik saja. Langsung klik lalu next. Ini juga langsung saya pilih next, finish. Nah, kita sudah punya dua fitur dataset. Yang pertama nanti kita isi data dasar, yang kedua data tematik. Nah, data dasar ini apa saja? Misalnya data dasar itu ya data-data administratif seperti batas wilayah, jalan, lalu sungai, apalagi lokasi ibu kota dan sebagainya. Lalu data tematik misalnya ya nanti salah satu yang akan kita coba di sini adalah data-data fasilitas umum, misalnya tempat ibadah, fasilitas kesehatan, lalu pasar, kantor-kantor pemerintahan dan sebagainya. Itu salah satu contoh atau beberapa contoh data titik yang dia sebagai representasi dari data tematik. Nah, lalu data dasar kita isi. Di dalamnya kita bisa membuat lagi namanya fitur class. Fitur class ini, nah nantinya kita bisa memilih, misalnya dari fitur class ini kita bisa memilih beberapa tipe. Kita ingin membuat data apa? Data titik, data titik atau data point, lalu data line atau garis, dan data polygon atau area. Dalam hal ini karena kita akan membuat titik ya, kita buat titik misalnya titik yang terkait dengan data dasar, berarti misalnya ibu kota kecamatan misalnya, ibu kota kecamatan ini karakternya terbatas pada name, di aliasnya bisa kita ketik lebih panjang, ibu kota kecamatan. Lalu di sini jenis datanya data point ya tentunya. Lalu next. Nah, di sini bisa kita isikan atribut table. Jadi ini adalah field atau kolom-kolom yang nantinya bisa kita isikan sebagai identitas dari titik tersebut. Misalnya kita ingin memberikan informasi pada titik tersebut. Katakanlah misalnya kalau yang acara kemarin saya rasa sudah disinggung mengenai titik tinggi. Jadi misalnya kita mau kasih keterangan mengenai ketinggian elevasi titik tersebut, bisa kita masukkan di sini dengan ekstensi nanti disesuaikan. Dalam hal ini misalnya ibu kota kecamatan ya saya berikan misalnya nama kecamatan misalnya. Nama kecamatan, dia masuk ke kecamatan mana? Kecamatan. Lalu jenisnya teks. Nah, ini ekstensinya, panjang teksnya bisa kita sesuaikan. Misalnya kita tidak butuh terlalu panjang, bisa kita ganti menjadi lebih sedikit, tapi ketika kita butuh panjang ya bisa kita sesuaikan. Secara default ini 50. Lalu kita klik finish. Nah, otomatis dia akan muncul ibu kota kecamatan. Nanti bisa kita lakukan digitasi di file ini. Lalu sebagai contoh lain, misalnya saya ingin membuat data garis, lakukan hal yang sama, fitur class, misalnya jalan. Lalu aliasnya sama saja, jalan di Kabupaten Gunung Kidul misalnya, jalan Gunung Kidul. Lalu jenis datanya adalah line. Kita lakukan hal yang sama. Nah, di sini informasi apa yang bisa masuk ke dalam fitur jalan itu? Misalnya yang pertama nama jalan. Misalnya kita bisa memberikan nama dalam segmen jalan yang kita digitasi, jalannya apa saja. Ekstensinya berarti teks, karena di sini nanti memuat informasi yang bisa kita tuliskan dalam bentuk alfabetikal. Lalu yang kedua adalah panjang jalan misalnya. Panjang jalan dalam meter misalnya. Saya berikan keterangan meter. Berarti di sini angka. Saya klik double. Double ini adalah ekstensi angka untuk nominal yang bisa di dalam nominasi desimal. Misalnya akurasinya bisa katakanlah misalnya kita membutuhkan akurasi desimal, kita pakai double misalnya, nanti panjang jalannya 150,35 meter misalnya segmennya, jadi kita pakai double. Lalu apalagi nama jalan, panjang jalan, lalu
kelas jalan misalnya. Kelas jalan ini misalnya kan jalan ada beberapa kelas, ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan lokal, jalan setapak misalnya dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa kita isikan. Di sini kita isikan data teks misalnya, karena nanti ekstensi yang dibutuhkan adalah teks. Kalau sudah finish. Ini harus pakai underscore, nggak apa-apa. Nah, tidak bisa pakai spasi. Lalu kita sudah bisa ya create fitur yang baru, tadi contohnya titik dan garis. Untuk area langkahnya masih sama. Lalu kita akan isikan, kita punya data dasar tematik, sekarang kita isi data tematik. Misalnya kali ini kita akan melakukan digitasi fasilitas umum, berarti kita buat FASUM misalnya. Ini singkatan dari fasilitas umum misalnya. Di sini saya kasih keterangan fasilitas umum. Lalu jenis datanya adalah data titik. Kita klik next. Nah, di sini kita butuhkan misalnya keterangan, karena nanti akan kita bedakan dalam fitur tersebut dia masuk kategori apa, apakah dia kantor misalnya, atau puskesmas, fasilitas kesehatan, atau tempat ibadah, atau bangunan penting misalnya. Kita masih sama, kita buat default saja. Secara lebih jauh teman-teman nanti bisa explore sendiri ya. Nah, ini muncul FASUM. Kalau sudah selesai, kita bisa buka ArcGIS, ArcMap, kita buka. Sampai di sini ada pertanyaan sembari kita menunggu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan digitasi pada data titik dari data sekunder. Oke. Masih kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini sudah muncul. Jadi sebenarnya ArcCatalog itu kalau dalam versi yang terbaru dia sudah sinkron dengan ArcMap. Jadi kita bisa buka dari sini, ada tanda katalog. Mengenai penataan toolbar-nya itu terserah teman-teman. Jadi ini karena ini bisa digeser-geser, mungkin kenampakannya beda dengan apa yang terlihat di komputer teman-teman. Kita setting sesuai keinginan kita. Nah, di sini kita bisa buka ArcCatalog di sini. Kalau kita lihat di mana tadi kita menyimpan, itu akan terlihat geodatabase dan fitur kelas atau fitur dataset yang kita sudah buat. Nah, di sini ini sudah muncul kelompok 2. Ini adalah data fitur kelas yang saya buat tadi. Ini ada geodatabase-nya, ini ada data dasar dan data tematik. Ada ibu kota, kecamatan, jalan, FASUM, dan sebagainya. Nah, sebelum memulai kita akan add dulu data-data yang kemarin yang berasal dari acara 1 untuk menunjang digitasi. Ada di folder yang acara 1 kemarin, misalnya kita masukkan admin Gunung Kidul. Nah, ini adalah wilayah administrasi Kabupaten Gunung Kidul. Lalu kita add peta RBI, peta rupa bumi Indonesia yang kemarin sudah dilakukan georeferencing sehingga dia sudah terproyeksikan. Ini saya buat holo. Nah, ada di sini. Lalu ada area of interest di mana kita akan melakukan project kita. Ada di area of interest. Nah, untuk dalam hal ini tampilannya kan dia menyesuaikan ekstensi dari Kabupaten Gunung Kidul. Apabila kita ingin secara cepat menuju ke
lokasi yang kita inginkan, kita bisa klik kanan. Misalnya saya ingin ke AOI Wonosari, saya klik kanan lalu zoom to layer, otomatis kita akan dibawa ke situ. Nah, karena sini ketutup, saya bikin transparent aja, hollow, lalu garisnya saya ganti warna biru, nampak tidak? Ketebalannya saya ganti, nggak terlalu terlihat, saya ganti merah misalnya. Tambah nggak terlihat. Nah, ini sudah nampak AOI kita, dan apabila kita, ini saya close ya, selanjutnya kita akan melakukan digitasi terhadap fasilitas umum. Jadi yang pertama kita add dulu fitur kelas yang sudah kita buat tadi, ada di kelompok 2, Gunung Kidul, data tematik, lalu Fasum. Kalau sudah kita add, dia akan muncul di sini. Ada simbol titik di sini, dia masih kosong karena belum kita lakukan delineasi atau digitasi, sorry. Nah, pertama kita harus melihat dulu pada keterangan di legenda mengenai simbolisasi data titik. Misalnya saya zoom in ke sini. Ini ada legenda dari peta RBI. Saya zoom in, di sini ada beberapa simbol titik. Misalnya seperti ini adalah tempat ibadah, yang seperti ini masjid, yang seperti ini gereja. Ini ada vihara, ini ada pura, lalu ini ada kuburan Islam, kuburan Kristen, ini adalah kantor gubernur, ini kantor wali kota, misalnya ini B, bupati, C, camat, lalu ada fasilitas kesehatan, puskesmas, ada pasar, ada kantor polisi, ada sekolah, dan seterusnya. Nah, ini kita cari di dalam AOI. Simbol-simbol ini yang ada apa saja. Misalnya kita kembali ke sini lagi, klik kanan, zoom to layer AOI. Nah, kalau kita zoom in, kita bisa melihat beberapa titik di situ. Nah, yang memiliki simbolisasi seperti yang sudah saya tunjukkan di dalam legenda tadi. Misalnya ini ada gereja, tempat ibadah dengan tanda plus, lalu ini ada sekolah, ini ada kantor polisi, ini ada pasar. Nah, sekarang kita akan melakukan digitasi dalam area AOI tersebut. Caranya seperti apa? Nah, langsung saja kita lakukan editing terhadap data fasilitas umum atau fitur fasilitas umum. Editing ini kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama kita lakukan editor, start editing, lalu memilih mana yang akan kita edit di sini. Dalam hal ini saya pilih fasilitas umum karena ini yang akan saya edit. Lalu kalau sudah klik OK. Nah, cara yang kedua, kita bisa langsung ke sini, ke fasilitas umum, klik kanan, lalu edit feature, start editing. Otomatis dia akan mulai bisa diedit. Nah, lalu kita biasanya ini sudah muncul otomatis, tapi di sini enggak. Kita klik di sini sejajar dengan editor, ada create feature, di situ muncul. Nah, ini fasilitas umum. Kita klik di situ, nanti otomatis kursor kita sudah bisa kita lakukan untuk digitasi. Lalu langsung saja kita pilih objek mana yang akan kita lakukan digitasi. Jadi ini kita membuat fitur baru dari data sekunder. Kita asumsikan bahwa data RBI ini adalah data sekunder. Misalnya ini ada kantor polisi. Saya klik. Saya cari fitur-fitur yang berbeda ya. Lalu ada gereja. Saya klik. Kantor polisi tadi belum klik. Lalu ini ada masjid. Klik. Lalu ada pasar. Saya klik. Fasilitas telepon yang belum, misalnya sekolah. Klik. Lalu ini kantor pos. Klik. Lalu ini ada kantor camat. Saya klik. Saya cari yang berbeda lagi, misalnya ini ada fasilitas rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Ini ada kantor desa, mana lagi yang berbeda? Ada masjid. Ada masjid lagi. Ada pasar misalnya. Nah, saya rasa cukup. Lalu apabila kita klik kanan open attribute table, kita akan melihat di situ mengenai informasi yang ada pada data yang sudah kita buat. Nah, di sini ternyata kita mempunyai 11 data atau 11 titik yang sudah kita lakukan digitasi. Misalnya kita select di sini, otomatis nanti sebentar saya zoom to layer dulu fasilitas umum agar ekstensinya sesuai dengan sebaran
apa namanya data yang sudah kita digitasi. Nah di sini karena ada backgroundnya nggak terlalu terlihat, saya munculkan. Nah lalu simbolnya saya buat besar, kita double klik, kita bisa ganti simbolnya di sini misalnya, oke. Nah dia akan lebih terlihat. Nah ini jelas ya sampai di sini. Apabila kita klik kanan lalu open attribute table, lalu kita select di sini, fitur tersebut akan menyala dengan warna biru muda seperti ini. Lokasinya di mana? Nah, atau misalnya kita double klik apabila misalnya ekstensi peta kita terlalu luas misalnya seperti ini. Kita ingin menuju langsung kepada salah satu fitur yang kita digitasi. Misalnya kita ingin tahu titik nomor 9 ini apa. Kita langsung double klik aja pada kolom pertama ini. Double klik, nah kita akan dibawa ke situ. Nah, otomatis. Lalu selanjutnya karena kita sudah melakukan digitasi, kita akan memberikan atribut pada data kita. Jadi tadi kan kita sudah berikan satu field baru namanya keterangan, karena ini untuk memberikan keterangan terhadap kategori dari masing-masing titik. Dalam hal ini kita akan membedakan titik mana yang dia merupakan fasilitas kesehatan, mana yang apa namanya kantor misalnya, mana yang sekolah dan sebagainya. Langsung saja kita mulai dari titik pertama, kita lihat dia ada di mana di sini. Kita lihat backgroundnya, kita zoom out. Nah di sini ternyata dia adalah tempat ibadah berupa gereja misalnya. Karena di sini simbolnya salib, gereja. Lalu lokasi kedua ini kantor polisi, sesuai dengan simbolisasi yang ada di peta tadi, kantor polisi. Saya zoom out. Lalu titik ketiga di sini dia masjid. Titik keempat dia pasar. Lalu titik kelima ini sekolah. Titik keenam kantor pos. Titik ketujuh dia kantor camat, ada huruf C-nya. Kantor kecamatan. Ini rumah sakit. Ini masjid lagi. Ini masjid lagi. Ini pasar lagi. Nah, ketika kita sudah selesai, kita save editor, save edit, berarti data kita sudah tersimpan. Kita masih dalam mode editing. Nah, lalu bagaimana kita menunjukkan kategori yang berbeda dalam peta? Jadi kita akan lakukan simbolisasi. Yang pertama caranya adalah klik kanan, lalu klik properties. Karena data kita tadi sudah memiliki kategori, kita akan mengisikan masing-masing fitur sesuai dengan kategorinya, sesuai dengan keterangannya. Ada yang tadi ada yang tadi pasar, ada yang kantor pos dan sebagainya. Kita tunggu dulu. Nah, di sini kita akan masuk ke ada layer properties, kita masuk ke symbology. Ada symbology, lalu kita masuk ke kategori. Di sini keterangan. Nah, keterangan ini adalah field yang kita masukkan tadi. Dia memuat informasi apa atau titik itu jenisnya, atau dia apa, apakah dia kantor dan sebagainya. Kita bisa add value. Di sini kita pilih salah satu apabila kita ingin memasukkan salah satu, atau simply kita bisa klik add all value.
Ketika kita klik ini semua akan muncul. Nah, di sini dia akan muncul dengan simbol yang sama tapi warna-warna yang berbeda. Misalnya kita klik OK, otomatis dia akan berubah. Nah, dia akan berubah, nggak terlalu terlihat ya. Nah, ini kan nggak representatif berarti, karena nggak terlalu terlihat warnanya. Dan ukurannya sangat kecil, berarti kita perlu melakukan simbolisasi secara lebih advance. Bagaimana agar simbolisasinya bisa enak dilihat. Kita klik properties lagi, kita kita bisa klik masing-masing, double klik pada simbol-simbol yang ingin kita rubah. Misalnya ada sekolah. Nah, ini bisa saya ganti di sini. Ada beberapa opsi di sini yang bisa kita gunakan untuk simbolisasi, atau ketika ini tidak cukup untuk merepresentasikan, kita bisa pilih di style reference misalnya. Lalu kita pilih simbol yang ada di sini mana, misalnya dia fasilitas umum ada enggak ya di sini, public, ini sign, tapi misalnya utilities, kita coba tambahkan utilities. Nah, ini misalnya teman-teman ingin melakukan simbologi untuk geologi ya, nanti kita pilih yang geologi, misalnya untuk lingkungan, environment. Mungkin di situ ada simbol-simbol yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan titik kita. Dalam hal ini misalnya transportation, lalu public sign. Oke, nah nanti akan muncul di situ, akan lebih banyak muncul simbolnya. Nah, ini bisa kita lihat dia akan muncul. Misalnya tadi yang pertama sekolah, kita lihat school, apakah ada school di sini. Ini misalnya gambar library ini, saya perbesar lalu saya ganti warna. Saya kira biru udah cukup. Oke. Maaf nih, laptopnya agak lemot karena multitasking, banyak yang belum tak tutup. Sampai di sini sambil menunggu ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Lalu gereja, misalnya kita ganti simbol, kita pakai simbol yang mudah aja ya. Ini misalnya segitiga warna kuning. Oke, lalu kantor kecamatan. Kantor kecamatan misalnya saya ini beri warna biru. Kantor polisi. Bisa kita search di sini misalnya police station, police. Nah, ini akan muncul beberapa simbol terkait dengan polisi. Misalnya saya buat yang simple aja kayak gini, police station ini. Oke. Kantor pos. Apakah ada post office? Nah, ini ada post office. Masjid biasanya tidak ada. Saya samakan dengan gereja, cuma warnanya dirubah biru misalnya. Lalu pasar, apakah ada ribet. Pasar misalnya seperti ini aja. Rumah sakit kita beri tanda merah, red cross. Sudah semua. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, nanti otomatis simbol-simbolnya akan berubah. Nah, berarti dari sini kita tahu misalnya ini berarti rumah sakit dari keterangan yang ada di layer kita. Lalu ini sekolah,
ini ada masjid, ini ada kantor polisi, ini ada gereja, ini ada pasar, dan seterusnya. Misalnya kita kasih background, nah dia akan muncul di situ. Nah, salah satu fungsi dari data titik adalah dia digunakan untuk merepresentasikan sebuah lokasi yang membutuhkan presisi. Karena titik itu kan dia akurat ya. Misalnya kita ingin melakukan pinpoint atau menunjukkan tempat tertentu dalam bentuk titik itu lebih akurat. Misalnya bangunan ini terletak di sana dalam koordinat ini XY itu sudah merepresentasikan lokasi titik. Sampai di sini jelas ya, kita sudah membuat geodatabase, lalu kita sudah melakukan digitasi, lalu kita sudah melakukan simbolisasi. Apabila teman-teman ingin melakukan lebih banyak lagi ya, nanti taskingnya pada praktikum acara ini adalah mengidentifikasi semua simbol titik yang merepresentasikan fasilitas umum yang ada di kotak AOI ini, Area of Interest yang akan kita gunakan. Kalau sudah selesai, kita save edit. Jangan lupa di save project. Save project kelompok 2, acara 2 kelompok B. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menggunakan contoh data primer. Jadi tadi ini misalnya kita melakukan identifikasi dengan data sekunder, kita akan melakukan melakukan input data titik dari data primer misalnya. Nah, misalnya ini kita sudah memiliki, kemarin sudah saya share di Elok, ada datanya di input data acara 2, ada ini data survei gua arkeologi. Nah, kita asumsikan kita melakukan survei secara langsung, kita pergi ke lokasi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, lalu kita ke lokasi di mana gua itu ada, lalu kita plot pakai GPS. Kita akan mendapatkan seperti ini. Ini misalnya ini adalah contoh lembar kerja atau worksheet kita ketika kita lapangan. Misalnya ini ada nama gua, masuk di dusun mana, desa mana, kecamatan mana, lalu lokasi X, Y-nya berapa, X koordinat X-nya berapa, koordinat Y berapa, arah mulut guanya kemana, lalu elevasi ketinggian di atas permukaan laut berapa. Ini data-data yang kita kumpulkan dari survei di lapangan, kita katakan sebagai data primer. Ini contohnya misalnya ada sekitar 208 gua. Kita close, cukup jelas ya di sini. Kita minimize atau kita close, lalu kita kembali ke ArcGIS tadi, ArcMap. Kita add data di sini. Kita add data, lalu kita buka data kita tadi berada di mana. Ada di acara 2. Nah, kita buka survei gua arkeologi yang ini terbuka. Lalu kita pilih, tadi ada di sheet 1. Ada di sheet 1 namanya koordinat. Dia menyimpan informasi koordinat. Kita pilih yang ini, sheet koordinat. Nah, lalu dia akan muncul di sini, di table of content kita akan muncul. Walaupun dia muncul pada view list by source. Kalau pada view by drawing order, dia nggak akan muncul. Karena ini adalah data-data fitur, data-data save file yang ada dalam database kita. Sedangkan ini tadi dia belum dikategorikan menjadi fitur, dia masih data tabel karena dia belum terbentuk secara spasial lokasinya di mana aja. Nah, caranya kita langsung klik kanan aja, mudah sekali, klik kanan lalu display XY data. Di situ akan muncul X field-nya mana, koordinat X-nya itu di tabel yang mana. Di sini tadi sudah saya samakan, dia berada di tabel X. Berarti di sini kita pilih yang X, lalu Y juga pilih yang Y. Ini ada 2 dimensi berarti. Ketika kita punya data elevasi, kita bisa masukkan juga. Misalnya dalam hal ini ada catatan di atas ini, lokasi di atas permukaan air laut, berarti ini adalah data Z kita. Sehingga data kita adalah data yang bersifat 3 dimensi karena mencakup 3 titik yang merepresentasikan X, Y, dan Z. Elevasi M, DPAN. Lalu koordinat sistemnya, kalau teman-teman belum muncul, berarti di sini dilakukan edit, lalu kita pilih
yang sama dengan sistem koordinat yang kita setting tadi, UTM zona 49S lalu oke. Kalau sudah kita klik oke, nah otomatis dia akan muncul di dalam peta. Di sini belum terlihat karena kita tidak tahu sebarannya di mana, apakah ada di AOI ini atau tidak. Ternyata tidak, karena di sini belum banyak gua, misalnya tidak terdapat gua. Nah, kita kembali ke ini view di drawing ordernya, lalu kita zoom pada layer koordinat tadi. Koordinat adalah data titik gua tadi, kita zoom to layer. Nah, dia akan memunculkan lokasi di mana gua itu berada. Ternyata dia tersebar di hampir seluruh bagian selatan. Ini ada di sini juga Kecamatan Ponjong yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kalau kita coba ingin ganti simbolnya, tinggal double klik di situ, lalu kita ganti simbol yang lebih jelas, misalnya. Nah, dia akan menunjukkan di mana lokasi gua itu berada. Data ini bisa kita ekspor pada ekstensi yang berbeda, bisa kita ekspor ke shape file, dan seterusnya. Nah, saya rasa sudah selesai sampai di sini, karena kita sudah melakukan 3 kompetensi kita. Data titik teman-teman sudah tahu, lalu kita sudah bisa melakukan digitasi dari data sekunder, kita sudah bisa melakukan input data dari data primer yang berasal dari format Excel. Saya kira cukup sampai di sini. Ada pertanyaan dari teman-teman? Nanti selanjutnya mungkin akan di-handle, di take over sama Mbak Sofi mengenai kendala-kendala, karena kita masih ada waktu. Sembari teman-teman memanfaatkan waktu yang tersisa, bisa coba-coba, lalu bisa interaksi langsung dengan asisten untuk kendala yang dihadapi. Ada pertanyaan tidak? Masih saya buka forumnya.